Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azana subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita masih di lingkup waktu yang diberi kemuliaan oleh Allah Ta'ala. Bulan Dzulhijjah belum habis. Amal soleh lebih dicinta oleh Allah Ta'ala dan fadilahnya lebih besar. Ketika nanti habis akan bersambung dengan bulan Muharram. Itu juga masih bulan haram, bulan mulia. Maka supaya kita mengisi dengan lebih baik, amalan spesial bila sudah masuk di bulan Muharram adalah puasa Muharram. Tanggal pinten? Tanggal 10 yang diiringi dengan tanggal 9. Sekira tanggal 9-nya keterucut, bisa diiringi dengan tanggal 11. Yang fadilahnya menjadi penghapus dosa kecil selama 2 tahun, selama 1 tahun. Dosa kecil adalah dosa yang tidak disebutkan ancamannya. Sudah berhati-hati masih bisa kepleset pada dosa itu. Dan amal soleh harian nanti akan menjadi penghapusnya. Dan itu banyak sekali terjadi pada diri kita, pada mata kita, telinga kita, pikiran kita, tangan kaki kita, mulut kita, juga pergaulan kita dengan lingkungan, suami, istri, anak, orang tua, mertua, cucu, dan macam-macam. Teman di jalan, teman kerja, atau di mana saja, itu terlalu banyak. Nah, karena kita nggak bisa menghindar dari dosa-dosa, maka penghapusnya supaya kita memiliki, maka puasalah. Kemudian jangan dinodai dengan perbuatan yang tidak syar'i. Semisal poso tutup tahun, poso buka tahun. Nah, itu kita belum jumpa. Yang melakukan supaya memastikan ada petunjuk dari Nabi SAW. Kalau ada silahkan dan itu sahih. Kalau tidak ada, hukum asal ibadah itu tidak boleh, maka jangan mengadakan kecuali sudah jelas petunjuknya. Berikutnya kita masih melanjutkan tentang tema sholawat. Makna bahasa adalah doa. Makna istilah adalah doa, sholawat, salam untuk Nabi SAW, yang dasar hukumnya adalah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah menjamin sholawat untuk Nabi. Bentuknya sanjungan, bentuknya rekomendasi, bentuknya jaminan rahmat. Demikian juga malaikatnya berdoa, ya Allah, beri selawat salam untuk Nabi. Selawatnya malaikat doa, selawatnya Allah jaminan. Wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian memperbanyak selawat untuk nabimu dan salam. Kapan kita berselawat? Pertama,
saben-saben lesan kita menyebut nama Nabi supaya kita menindaklanjuti, semisal bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung ditindaklanjuti. Demikian juga ketika kita mendengar, kita menyambut. Demikian juga di dalam solat kita, itu ada solawat di dalam tahiyat. Demikian juga ketika kita hendak doa, termasuk selesai adzan, sebelum doa Allahumma robba hadid da'watid tamah, itu juga bersolawat dulu. Kalau berdoa banyak kesempatan doa, arepe ndonga solawat dhisik. Kapan saja, kapan-kapan. Demikian juga diperbanyak hari dan malam Jumat. Dan itu merupakan satu jenis amal soleh. Bukan karena penekanan kepada umat supaya nabinya unggul. Benar Nabi bangga disolawati ya. Kenapa saya tidak disolawati? Maka jawabnya itu bukan untuk mengunggulkan Nabi, menekan kepada umat, justru untuk mengangkat derajat umat. Nabimu sudah jelas karena telah purna. Sekarang kamu diberi kesempatan bersolawat supaya kamu mendapatkan 10 kali lipat. Kalau kamu tidak bersolawat, ya nggak dapat. Bila mau mendapatkan 10 kali lipat. Hikmahnya nanti akan semakin selalu mengenang Nabi. Sehingga mengenang Nabi bukan sebatas ketika mengadakan peringatan hari tentang Nabi, tetapi sewaktu-waktu selalu mengenang. Karena kenapa? Menyebutnya nyebut. Nah begitu, menyebut-nyebut berarti terkenang selalu, sewaktu-waktu, bukan pada momen-momen tertentu, hari A, hari B dan sebagainya, hari peringatan, mengingat A, mengingat G, bukan, tetapi sewaktu-waktu. Itu untuk selalu mengenang, dikenang, disebut. Yang kedua, memupuk rasa cinta, karena orang akan bersama yang dicintainya. Kita derajatnya saged sepangkat Nabi mboten? Gak bisa. Tetapi bila kita mencintai nanti akan dibersamakan. Ini pendongkrak. Juga akan menggambarkan kepada kita mengikuti jejaknya. Karena orang yang mencintai akan mengikuti jejak yang dicintai. Dan mencintai Nabi dijamin tidak salah, dijamin pasti benar. Karena sebagai uswatun hasanah. Yang konsekuensinya nanti akan semangat mencari ilmu yang diajarkannya, semangat mengamalkan apa yang diperintahkannya, bekerja keras meninggalkan apa yang telah dilarangnya, selalu mengimani berita yang disampaikannya, dan tidak beribadah kecuali dengan tuntunannya, dan siap melanjutkan berdakwah dari warisannya. Banyak kan hikmahnya. Dan bentuk sholawat sebagaimana ada di dalam sholat yang biasa disebut dengan istilah sholawat Ibrahimiyah, dan masing-masing dari kita sudah hafal. Itu yang kita perbanyak ketika kita membahas tema sholawat. Berikutnya, barang besar itu banyak pesaingnya. Tiang lek menek tambah dhuwur, tambah ayem napa tambah ketir-ketir. Wonten tengah-tengah tiang pelayan biasa mboten? Jajal boto ditumpuk sitok-sitok, dhuwure semeter, mlayu wani mboten? Maka sesuatu semakin tinggi itu pesaingnya semakin banyak. Artinya apa? Artinya ternyata sholawat yang tidak syar'i itu banyak. Kenapa? Karena terkenalnya sholawat, besarnya fadilah, setan tidak ridho orang sukses.
Contohnya jamu merek A kadung luaris sing jiplak pinten? Mereknya podo persis napa tujuane? Senada dengan itu, lek jamu gampang ditiru tapi lek duit ya gampang, tetapi rada mikir-mikir. Kenapa? Urusannya negara biasanya luwih ketat, tapi lek jamu urusan pribadi dapat nemen-nemen. Nah, senada dengan itu alam pemahamannya. Makanya selawat palsu jumlahnya banyak. Karena ketika sudah jelas besar fadilahnya, orang semangat, iblis ingin memalingkan, anak buah iblis ingin memalingkan, jin jenis iblis yang tidak ridho luar biasa, setan jenis jin dan manusia pun juga demikian. Makanya ketika mereka merusak umat juga menggunakan nama sholawat, tapi sudah disuguhkan sholawat yang dipalsukan, sehingga nanti banyak memakan korban. Dan kita sudah mengenal macam-macam sholawat. Ada diantaranya sholawat tibbul qulub, yaitu sekarang sedang tren. Rasa dihafal nih karena sering mendengar, malah hafal otomatis. Sekarang kita masuk pada nomor 5, termasuk diantara sholawat palsu. Ada yang biasa disebut dengan sholawat al-fatih. Makna bahasa sholawat pembuka. Wasighatu bentuknya seperti apa? Lafaz yang berkembang dan dikembangkan, yaitu Allahumma sholli ala Muhammadin al-fatihi lima ughliqa. Allahumma ya Allah sholli, beri sholawat ala Muhammadin kepada Nabi Muhammad SAW al-fatih, sang pembuka, sang penakluk. Lima, terhadap sesuatu yang ughliqa, tertutup. Lek enek barang-barang sing tertutup yang mampu membuka sinten? Nabi. Bersolawat tujuannya supaya Nabi membuka kepada situasi dia yang sedang tertutup. Bila aku pikir aku tertutup, muga-muga Nabi membuka malih encer. Rezekiku tertutup seret, muga-muga bersolawat malih lancar. Jodohku seret, golek ra entuk-entuk, tak bersolawat bindang entuk. Dan macam-macam nanti bisa dikembangkan ngono-ngono kuwi. Butuh kita sami kira-kira pinten? Sederet banyak yang kita butuhkan, yang masih tertutup minta dibuka. Di situ dikesankan yang mampu membuka itu adalah Nabi. Nah, karena Nabi punya jasa mampu membuka, orangnya minta kepada Allah, beri Nabi sholawat. Karena telah berjasa membuka permasalahan-permasalahanku yang sedang tertutup. Kurang lebih begitu alur pemikiran dari makna sholawat di atas. Lalu alur pemikiran kayak begitu benar apa enggak? Bisa kita baca wa qailuha, dan orang yang mengatakannya yas'umu, menyangka, anna man yaqra'uha, sesungguhnya orang yang membacanya afdhalu lahu, lebih mendapatkan keutamaan buat dia min qiraatil Quran, ketimbang maca Quran bisitati alafi marotin ping 6.000. Maca ngono tok ganjarane luwih akeh ketimbang khatam Quran ping 6.000. Wah, hebate pol. Iki ngajak rame-rame gah maca Quran ngoten ya. Maca Quran kok 30 juz. Ya lek Imam Syafi'i sebab iso maca cepet wis hafal ya sedina khatam pindho saged. Lek kita sami.
Sak cepet-cepete 7,5 jam. Wah, oleh tinggi maca salat Al-Fatih wis pirang ewu dhewe. Lek pisane fadilahe luwih akeh ketimbang ping 6.000, lek iki ping 1.000 pira. Wah, kesuwen maca Quran. Maca iki wae. Itu namanya entah-entahan pengen meninggalkan Al-Quran. Pembohongan besar, mengajak meninggalkan Al-Quran. Bahaya mboten? Loh niku kita selawat tapi jangan blocokne pol-polan. Kita selawat, promosinya selawat, tapi begitu, wah, jangan mengerikan sekali. Dan mengerikan sekali. Nggih contoh sing gampang wae. Awakmu kerjane ngendi? Kerjane kono. Sedina jatah pirang jam? 8. Gajine pira? 90.000. Kerjane nggenku ae. Sedina berapa jam yang dijatahkan? 5. Pira gajine? 0,5 juta. Pindah mboten kira-kira? Nyapa awakmu ora manjing nek kono pindah nek kono. Nek kono 8 jam nek 90.000 nek kono 5 jam 0,5 juta. Kayak luwih ringan. Ngejak berbondong-bondong meninggalkan Al-Quran. Lek masyarakat kaum muslimin dikatakan ojo maca Quran, ojo maca Quran, ojo maca Quran. Mana ini mboten? Pasti akan protes. Tapi dengan bahasa ngono kuwi akan berbondong-bondong tanpa ada penyanggahan. Ujung-ujungnya mereka malah menelantarkan Quran, kesuwen, dan begitu jadinya. Terlalu lama fadilahnya. Iki maca pisan wae fadilahnya dapat kelipatan khatam ping 6.000. Lah sementara aku maca Quran mungkin sesasi pisan lagi khatam. Kenapa? Sedina mek sak juz. Pun asing napa dereng sedina sak juz. Ah malah diguyu niki lho nggih. Malah diguyu. Sedina sak juz diguyu, nggih ta mboten? Sasi lagi sak juz. Iki sak wacan paling semenit dapat pahala membaca Quran ping 6.000. Itu jan entek-entekan. Ketika mengadakan penggembosan untuk membaca Al-Quran. Bahaya sekali. Itu bahaya sekali. Itulah cara-cara perusak ketika merusak. Makanya bila orang itu nggak kembali kepada sunnah, itu nanti akan dihancurkan. Yang penghancurannya kadang semata, kuwi kan tulisannya kan tulisan Arab, sing macane kan kelasnya yai, mosok yai salah. Kadang ngoten-ngoten ke barang to nggih. Ya kaji wis ping 17 mosok salah, ngoten. Moko nika namung sebatas blangkone mawon. Jeruane jan merusak habis-habisan. Wa nukila dzalika min Syekh Ahmad At-Tijani raisi thariqah At-Tijaniyah. Wa nukila, dan hal itu dinukil min Syekh dari seorang tokoh namanya Ahmad At-Tijani. Siapa? Raisi thariqah At-Tijaniyah, sebagai bose thariqah Tijaniyah. Thariqah yang dimaksud adalah membuat jalan lain, sengaja meninggalkan jalan Islam. Jalan itu setunggal apa kata? Satu, kul hadhi sabili, inilah jalanku, atu ilallah ala basiratin ana wa manit taba'ani. Katakan ini jalanku, di mana saya dan orang yang mengikuti jejakku menempuhnya berdasarkan ilmu. Dibikin garis Nabi Islam serwet, lalu dipasang garis yang nyempal-nyempal. Kayak blarak ngoten nggih. Lurus, wonten sodone. Dikatakan ikuti jalan yang lurus. Sing minggok nganan ngiri aja tok eloni. Jangan kamu ikuti. Thariqah itu satu, jalan itu satu. Sing nyempal turuk. Thariqah A, thariqah B, thariqah C, lah banyak.
Thariqah namanya Istuko, termasuk di sini Tijaniyah dan iyah lainnya. Napa iyah lain pun? Ya, silakan bikin nama-nama sendiri. Kita nggak sebutkan. Kita cuma membaca buku. Contohnya adalah Thariqah Tijaniyah. Itu termasuk jalan sing nyempal tadi. Tidak boleh untuk diikuti. Itu betul-betul mengadakan penggembosan pol-polan. Itu sangat membahayakan. Makanya masyarakat awam tuh banyak katut. Promosi ini ya tadi, karena mereka dibodohkan, dibikin fanatik, dibikin kultus, bose promosi dadi wong sing maksum, wong sing makswas kita sebagai wakil Allah yang ada di bumi. Siapa-siapa butuh Allah kudu lewat dia. Kalau tidak akan bisa sampai. Lah wong awam mengke katut mawon. Pun bendina disangoni sepiring ngoten Pak nggih pun ayem dan semisal. Innaha lasafahatun. Ini termasuk kebodohan yang telak. Ayat kita alakilu apabila orang yang berakal itu meyakini wong lek beneh kok gelem nampa model ngoten niku bodhone pol. Bukan sebatas kebodohan tapi pol. Fadlan lebih-lebih anil muslim bila dia itu orang Islam. Bukan orang Islam saja hanya semata berpikir tanpa merenung langsung gelem nampa sudah kebodohan. Opone sing ngaku Islam berarti lebih bodoh lagi. Anna qiraata hadhihi sighati al-mutatiati, bahwasanya membaca bentuk selawat yang jelas di produk baru tadi itu afdalu min qiraati kalamillahi maratan wahidatan. Lebih baik daripada membaca kalam Allah sekali saja. Fadlan lebih-lebih. Jadi maca selawat mek sak menit nilai ini seperti khatam Quran ini saja sudah tidak benar, apalagi nilainya malah lebih baik daripada 6.000 kali. Fadlan lebih-lebih ansitati alafi marotin 6.000 kali. Wahada dan ini ma yakuluhu tidak mungkin akan mengatakannya muslimun orang yang mengatakan beragama Islam karena saking nggak benai. Enggak Islam saja bisa mengatakan enggak benar, apanya wong Islam mengatakan baik. Berarti kalau ada orang Islam mengatakan baik berarti DE luwih enggak benar ketimbang wong sing enggak Islam. Sehingga nanti ancamannya adalah hum kal an'ami bal hum adul, kelasnya seperti ternak bahkan di bawah ternak. Lek ternak mboten paham, pantes mboten? Lek manusia dipun paring akal luwih cerdas ketimbang kewanten yang mboten paham. Awakmu karo sapi pinter endi? Ya pinter aku. Lah sapi yang ngerti awakmu kok malah ndak ngerti. Kan begitu. Apalagi sapi ini malah ndak ngerti, tambah nemen nanti jadinya. Berikutnya, wa amma wasfu ar-rasulu bil fatih. Adapun penamaan Rasul itu katanya al-fatih, Rasul katanya sang pembuka. Rezekine seret bersolawat, nanti Nabi akan membuka rezeki. Jodohnya seret bersolawat, Nabi akan membuka, akhirnya tiba jodohnya. Jabatannya seret ramunggah-munggah bersolawat, nanti malah dibuka jabatannya, naik, gajinya nggak tambah-tambah, bersolawat. Begitu bersolawat nanti gajinya langsung naik berlipat-lipat. Rasul disifati katanya sang pembuka. Mensifati Rasul dengan dikatakan sebagai sang pembuka, lima ughliqa terhadap apa yang ditutup. Ala itlaqi secara makna global, duna takyidi tanpa diperinci, bi masyiatillahi tentang dengan kehendak Allah,
fahuwa khoton, termasuk kesalahan besar. Kenapa? Karena Rasulullah kan sungguhnya Rasulullah SAW lam yaftah Makkah, tidak bisa menaklukkan kota Makkah illa kecuali bimasyiatillah, dengan kehendak Allah. Karena ayatnya jelas, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Masyiahmu, kemauanmu bukan sebagai penentu, tapi Allah lah. Lek Nabi niku pancen mampu sebagai penakluk, kan nggak usah kroyo-royo dadak hijrah teng Madinah. Begitu disakiti langsung pentelengnya mendelik kabeh, ngoten kira-kira nggih. Iya kan? Kalau memang Nabi itu memang mampu kan sejak dari awal kan. Nggak usah menunggu sukses mengadakan penaklukan selikur tahun. Penaklukan kota Mekah tahun pinten? 8 Hijriah. Dakwah di Mekah berapa tahun? 13 tambah 8 pinten? Selikur. Lek Nabi so nyapa dadak nunggu selikur tahun. Kok enggak pertama wae langsung masyarakat munduk-munduk rasa berjuang. Begitu kan? Kemudian tahun 10 kenabian Nabi dakwah ke Taif, ternyata diusir, ditolak, disakiti, dilempari, dikerahkan masyarakat untuk menghinakan. Sampai datanglah Jibril mengajak malaikat penjaga gunung. Setelah dikenalkan tentunya dengan salam dan semisal, lalu diberikan kesempatan, dia malaikat penjaga gunung kena tok kongkon. Lek pengen penduduk Taif dibelegi gunung, sak gunung porong gunung, malaikatnya siap tandang, tok kongkon pora. Apa kata Nabi? Ah ora. Lek Nabi memang mampu seperti itu, kenapa kok datang ditekani malaikat, mengajak malaikat penjaga gunung? Kenapa enggak segera ditaklukkan saja? Nabi nate luka berat buatan medan peperangan. Perang nopo? Perang Uhud. Sampai diisukan meninggal. Tapi bajanya pecah, pecahannya masuk ke pangkal gigi. Sahabatnya mencabutnya gaya untune sing copot, saking laman napa kuwate mancep nganti kukune untune copot. Lah nggih catem kira-kira lagek lah nggih. Diisukan meninggal. Kenapa kalau memang itu sebagai sang fatih penakluk di kala itu enggak segera? Kok sampai luka-luka berat sedemikian rupa? Ini buat orang yang punya ilmu mensikapi sholawat di atas itu betul-betul jangan, ya Allah, kok nemen-nemen masyarakat diplekoto ngoten nggih. Kok ya manut men. Moga dipikir iku jangan mboten masuk akal sama sekali. Jadi mampu menaklukkannya Nabi kota Mekah ini semata karena Allah, bukan karena Nabi. Karena Nabi sejak dari awal itu sudah selesai, tapi karena Allah, memang Allah memberikan kesempatan berjuang. Baru 21 tahun diberikan. Ini menunjukkan Nabi nggak mampu. Lalu bagaimana orang mengkultusan dengan selawat Al-Fatih, masalahku beres? Ini kan aneh sekali. Demikian juga walam yastati, Nabi tidak mampu fatha qalbi ammi, membuka hati sang paman, lil imani billah, untuk iman kepada Allah. Abu Thalib jebule masuk Islam mboten. Hari-hari meninggalnya tahun 10 kenabian, Nabi SAW itu mendampingi paman, ucapkan la ilaha illallah. Tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali Allah. Ibadah kepada Tuhan batil, buang. Allah saja, ikrarkan. Penuh ilmu, keyakinan, dan mereka betul-betul tahu, ngerti bahasa Arab. Dengan kalimat itu akan saya jadikan alasan mengadukan nasibmu di sisi Allah.
Nabi berani menjamin begitu karena memang mendapatkan hak janji doa mustajab. Semua nabi punya hak doa mustajab. Memang sudah dihakkan itu. Dan semuanya telah memakainya. Nabi belum memakainya, maka ketika menjanjikan jelas ada haknya. Ucapkan kalimat itu akan cukup jadikan alasan mengadukan nasibmu di sisi Allah. Paman, ucapkan la ilaha illallah. Belum mengucapkan, Rasul pergi, Abu Jahal masuk. Abu Talib, awakmu wis geding karo tradisi nenek moyang ya? Belum juga menjawab, Nabi masuk. Paman, ucapkan la ilaha illallah. Silih berganti. Apa kondisi terakhir? Aku dicaci masyarakat luwih loro timbang dibong nek neraka. Wah, dahsyat mboten bahasa itu. Kalau begitu imankah Abu Thalib? Mampukah Nabi membuka hatinya untuk beriman? Jelas enggak mampu. Padahal itu paman yang sangat dicintainya dan sangat mencintainya. Abu Thalib mencintai Nabi ngungkuli kepada anak-anaknya sendiri. Otomatis Nabi cintanya luar biasa. Kalau memang mampu, enggak usah nunggu suwe-suwe. Ini kenyataannya enggak bisa. Nah begitu. Enggak mampu. Kenapa? Kok sampai dikarang kalimat sholawat, Nabi katanya Al-Fatih, yang dengan sholawat itu dia punya masalah langsung dibuka. Aneh, betul. Bahkan kenyataan yang ada, mati si Abu Thalib ala syiriki, di atas kesyirikan. Wal Qur'an semata Al-Qur'an yukhatibu ar-rasulah qailan, berbincang dengan Rasul sambil mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Sesungguhnya kamu Rasulullah SAW tidak bisa memberi petunjuk, yaitu hidayah taufik, gak iso ngimanake kepada orang walaupun dia itu orang yang paling kamu cintai. Tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Qasas 56. Ini menyanggah telak kepada orang yang punya keyakinan fadilah sholawat Al-Fatih. Makanya kita butuh ngaji, lerang ngaji jangan diplekoto. Jangan sing plekoto. Ya begitulah. Wong lek ngerti emas, jenenge pinter. Tapi lek ora ngerti emas, ruji dipotongi, dikeluwerne, disepone rupane kaya emas, ki lho tak wae emas, kira-kira demen mboten? Disangoni cincin emas, dirogone sak gegem diwehne, iki lho hadiah untuk kamu. Lek wong iki ngerti mesti aneh. Lah emas napa digesek. Lembutane niku ditadhahi napa dibuang? Ditadhahi. Kok ngowahi hadiah sak gegem jan mas apa iki? Mas apa? Mas rongsok ngeten iki. Nah begitulah, makanya kita wajib belajar nanti biar nggak diblocok nih oleh orang-orang yang seperti itu. Karena bahaya umat ini namanya al-aimah al-mudhilin, mengaku dadi imam tapi penyesat. Itulah du'atun ila abwabi jahannam, para penyeru yang mengajak ke pintu jahannam. Man qadhafahu man ajabau qadhahu finnar, siapa sing ngijabahi nanti akan dicampakkan di neraka. Demikian juga dalilnya pada Al-Fatih yang pertama, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kamilah yang memberikan penaklukan untuk kamu dengan penaklukan yang gampang. Takluknya orang Quraisy bisa dikuasai. Siapa itu yang memberi? Allah. Nabi diberi dengan ini ayatnya. Kami yang memberi penaklukan itu kepada kamu, bukan kamu. Loh, sangat gamblang. Selesai poin yang kelima, selawat palsu namanya selawat Al-Fatih. Berikutnya masuk yang keenam.
Yaqulu sahibu dalailil khairat fil hisbi as-sabi, berkata pemilik pengarang buku judulnya Dalail al-Khairat. Itu jenenge buku Dalail al-Khairat, petunjuk-petunjuk kebaikan. Fil hisbi as-sabi, pada hizib yang ketujuh, atau pada bagian yang ketujuh. Bagian pertama cerita apa, bagian kedua cerita apa, senada itu. Isinya apa? Di sana tertulis sholawat, Allahumma sholli ala Muhammadin ma sajaatil hamaim wa nafaat at-tamaim. Allahumma ya Allah sholli, beri salawat ala Muhammadin, kepada Nabi Muhammad SAW, ma sajaat, selagi masih mau bersajak, al-hamaim, doro. Muga-muga Allah memberi selawat kepada Nabi selagi dorone cek bekur, ngoten nggih. Terus berarti bekur doro. Kuru pok ngoten nggih kira-kira nggih. Sementara nek Arab kathah mboten doro. Pinten? Napa kok kathah banget? Di tanah haram ndak boleh diburu. Jenengan berburu nyekel doro, wah niku dosane gedhe. Enten mriko enek doro kutuk-kutuk pun dicekel. Ini masuk kategori berburu. Nanti kena denda dan itu dosa. Nggak boleh berburu. Ada dendanya itu. Sudah dosa ada dendanya. Napa? Dendane berburu doro napa? Wedhus. Pinten rego wedhus? Ya 2,5 juta. Pinten rego doro? Mani joli sakmono, gimana? Makanya di sana gitu tidak boleh diburu, itu jangan beranak pinak, gak karuh-karuan. Banyak sekali. Selagi merpati masih mau bersajak, dorone cek bekur, maka beri selawat kepada Nabi selama kondisi itu berjalan, wa nafaat at-tamaim, dan selagi jimat masih bermanfaat. Sekarang yang dikomentari berkaitan masalah jimat, walaupun semuanya butuh dikomentari. Berarti lek kiamat terjadi wis gak enek doro, berarti Nabi gak entuk selawat, ngoten nggih. Berarti surga ra eneknya apa? Nabi gak dapat jaminan. Kenapa? Dorone gak bekur, ngoten nggih. Aneh. Nah sekarang tentang masalah jimat. Wat tamimah ya al-khirzatu, yaitu batu karang. Wal khaitu tali, wa nahwa semisalnya, alati yang tu'alaku dikalungkan alal aulat kepada anak-anak, wa dan juga yang lain, lil himayati untuk membentengi minal aini dari penyakit ain. Disawang, dikudang, terus panas. Biasanya bocah cilik ngoten nggih. Aja nemen-nemen lek mengudang engko kagum. Napa bocah cilik dipun jeneng kagum niku napa? Senes kagum bahasa Indonesia, kagum bahasa Jawa napa? Bocah cilik lek awane dikudang pol-polan bengine panas step ngoten nggih. Panas step itu tanda-tanda kena penyakit ain. Tandanya penyakit ain. Mata memandang penuh cinta, penuh kagum, penuh benci. Sorot mata ini gelombang radio dinaiki oleh setan, menimpa kepada seseorang ketika dia nggak punya benteng semisal dzikir, akhirnya menimpa kepada dia. Ibarate wonten kapuk kebuntel kaleng kayak kalange kandel. Niku kalange lek dibong, kapuke melu kobong mboten.
Nggih mboten makan kepuntel kaleng lho nggih. Tapi lek kalengnya mboten enek, wonten geni terus putih kapuke. Langsung mak ubuk. Apa ana disoki bensin pisan kapuke wah tambah. Jadi orang itu tidak punya benteng itu ibaratnya itu kapas nggak ada pembungkusnya, ada api datang langsung kopong. Begitu dilihat langsung bisa jatuh sakit, namanya penyakit ain. Makanya kalau kita tahu memandang penuh cinta, penuh senang, penuh gemes, itu bayi itu bisa jatuh sakit. Itu namanya penyakit ain. Makanya mata kita memandangnya aja nemen-nemen. Nyawang sekilas, sawang-sawangan, walaupun gede tapi si sawang nggak kuat itu bisa jatuh sakit. Napa obatnya? Wudhu, banyu wudhu tampungen, kemudian digrujuk nih wong ningkang niku wau. Sebagian mungkin kon ngombe, sebagian kon damel wudhu adus, senada ngoten niku. Niku pengobatanipun. Termasuk jenis ruqyah menggunakan media air. Sisa air wudhu bisa dipakai untuk yang seperti itu. Itu bisa ke sana. Nah akhirnya seringnya orang itu nggak ngerti bagaimana cara membentengi. Makanya sering bocah cilik menika disuwuk nih. Akhirnya pun donge mulih malih dikalungi. Nanti mirsani ring. Lek ra ndek apa-apa kalunge ya benang nggih, tambang nggih. Lek wong sugih napa sing kalungne? Ya emas tapi di jampi-jampi digone nggone dukun untuk dipasang setan di mantra-mantrai. Setannya masuk pada kalung, di kalungne menjadi benteng. Bentengnya setan. Akhirnya masuk dalam kesyirikan. Makanya tambang atau kalung atau batu-batuan dari pantai dirangkai setelah disuwuk dikalungi itu masuk kategori tamimah. Yang lain semisal susuk, semisal ali-ali, semisal kendit dan macam-macam, kelasnya sama. Termasuk jimat di atas pintu. Tiang ingkang nyusoni wonten dhuwure dipasang keris ngoten nika lho nggih. Karena ditanam di dalam tanah itu masuk, itu temanya sama. Memasang setan di benda itu tugasnya sebagai penjagaan. Kalau begitu mengadakan kerjasama antara dukun dengan setan untuk dibisniskan. Banyak seperti itu. Dan namanya tamimah. Itu semisal bebatuan, tali dan semisalnya yang dikalungkan di leher anak-anak untuk menjaga dari penyakit ain atau yang semisal. La tanfa'u mu'allikoha, tidak akan memberi manfaat kepada yang mengalungkannya, walaman ulikollahu, dan kepada orang yang dikalungi padanya. Bahkan dia min a'mal musyrikin, termasuk kegiatan nih wong-wong musyrik. Kalau sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana allaka tamimakan faqad asyraka. Siapa sing ngalung nih jimat tadi, penangkal tadi, maka dia telah melakukan kesyirikan, yaitu nyembah kepada setan, termasuk syirik besar. Sementara kita tahu, napa resiko syirik besar? Satu, ngamalnya gak ketompo. Dua, bila pernah beramal dihancurkan. Tiga, dosanya gak tingapuro. Empat, ketika sudah diputuskan vonis mesin neraka. Lima, gak ada penolongnya. Enam, surga haram. Oh bahaya mboten. Banyak itu kayak begitu di masyarakat. Termasuk tenaga pengaman pun juga kadang gak ada. Ngoten niku ben wibawa pendemone tak ngene wis nyingkrih kabeh. Wonten ngoten pas ngoten niku. Karena duwe aji-aji wibawa. Sama itu kelasnya. Sama itu kelasnya. Enggak boleh. Itu kesyirikan. Itu kabeh itu mesti kerjasama dengan setan. Mayok ini dagangannya dukun.
Itu bahaya. Fa hadis sighatu tukhalifu al-hadisa, maka bentuk selawat di atas itu menyelisih hadis. Tidak ada selawat model seperti itu. Wa tajalu asyirka, dan akan menjadikan kecebur pada perbuatan syirik. Wa tamimatu qurbatun ilallah, dan menjadi sarana pendekat kepada Allah. Dengan syirik jelas tidak boleh. Ja'a fi kitab Dalail al-Khairat, arti sighat telah datang pada kitab Dalail al-Khairat bentuk berikut juga. Allahumma sholli ala Muhammadin hatta la yabqa minas sholati syai' warham Muhammadan hatta la yabqa minar rahmati syai'. Allahumma ya Allah sholli, beri sholawat ala Muhammadin hatta, sehingga la yabqa tidak tersisa minas sholati dari sholawat syai'. Beri selawat kepada Nabi Muhammad nganti selawat entek. Napa niku maknane? Allah dianggap punya keterbatasan. Selawati Allah entek, Allah memberi sanjungan habis, Allah menjamin nasib habis, Allah memberikan rahmat habis. Berarti Allah itu punya keterbatasan. Betulkah Allah itu terbatas? Loh, kan jelas ini. Beri rahmat kepada Nabi Muhammad hatta yabqa, sehingga tidak tersisa minar rahmati syai', dari rahmat sedikit pun. Ketika Allah itu merahmati nganti entek rahmati, berarti Allah itu punya keterbatasan. Biasanya sehingga ada keterbatasan sinten? Rata-rata utawi kathah tiyang lek badhe mantu wonten sasi Syawal gah napa? Ya jenengan bedhek, kathah tiyang mantu sasi Syawal gah napa? Napa? Duwite entek nggih bakdan. Ngoten nggih? Duwite entek nggih bakdan. Ya pokok duwe duit ya tak mantu, lek ora duwe aku ya enggak mantu. Dhisik stoknya habis. Allah itu dianggap stoknya habis. Betulkah itu? Jelas ini kacau sekali akidah seperti itu. Makanya kita butuh mengetahui. Hadis sighat bentuk seperti ini, jalat ar-rahmat as-salata wa rahmata, ia menjadikan selawat dan rahmat, wa ya min sifati afalillah, termasuk sifat dari kerja Allah, tantahi, itu ada masa habis, wa tanfadu, dan masa rusak. Sehingga menuduh Allah itu ada punya keterbatasan. Lalu mana makna ayat wa in ta'udu nikmatallahi tuhsuha, bila kamu ngitung nikmat Allah enggak akan bisa menghitungnya? Itu sudah jelas gamblang kok mengatakan Allah itu akan kehabisan stok. Wallahu yarutu alaihim qailan, dan Allah membantah kepada mereka dengan firman-Nya, kul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau jina bimislihi madada al-kahfi 109. Katakanlah andaikan lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat Allah, tinta sak lautan habis sebelum kalimat Allah habis. Niku tinta sak lautan lek didamel pen kira-kira dadi pinten? Jenengan nulis sesasi ngentekne pen pinten? Kita sami dipari kesempatan. Karepmu apa tulisan nganti pen anyar entek mangsine napa kang kita suwun? Niki pun pol-polan dereng. Karepmu tulisan nganti mangsine entek, pun pol-polan apa dereng kang kita suwun? Jenengan ngersakne napa lek diajangi jembar ngoten niku? Wes ra karo-karuan. Itu hanya satu pen saja. Bagaimana kalau tinta satu lautan untuk menjadi pen? Apa yang tertulis? Tintanya habis, yang mau ditulis masih siap sampai 7 lautan. Bagaimana Allah memiliki stok habis? Gak mungkin kan? Nah gitulah kerdilnya orang yang melakukan kebid'ahan.
Nah begitu, itu sangat jelas sekali. Nah demikian yang kita kaji pada malam hari ini. Kita menambah ada 3 macam sholawat yang tidak syar'i. Ternyata ketika diselami, ternyata itu adalah merusak dan amat merusak. Nah, kita mengenali supaya tidak disesatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Inilah hikmahnya ilmu itu sebagai cahaya. Semoga Allah memberi cahaya kepada kita semuanya sehingga kita tidak tersesat. Demikian yang kita sampaikan. Tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.